Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid, Jemaah Rahmah beserta jajarannya yang telah berikhtiar maksimal melayani kita di rumah Allah yang penuh berkah ini. Semoga semua amal usahanya menjadi ganjaran untuk kesurgaan. Amin. Istimewa kepada seluruh jemaah sholat maghrib para tamu Allah yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah kembali diberi kesempatan untuk hadir di rumahnya ini melaksanakan ibadah, terus sembari menunggu waktu isya kita membuka majelis ilmu. Saat ini Allah membuka pintu langitnya, Allah membanggakan kita di hadapan para malaikatnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah, dosa dan maksiat kita diampuni, dan kita kelak menjadi ahli surga dengannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mulia, penyakit yang paling berbahaya bagi orang yang beribadah itu hanya satu, Pak. Kokito kanan je. Bagi pelaku ibadah ada satu penyakit pantangan yang paling merusak, paling berbahaya. Apa? Ada yang berkunjung, ada yang beria, ada yang masuk ke kampung dan sebagainya. Bukan itu penyakit yang paling merusak, paling berbahaya bagi pelaku ibadah. Tapi apa? Beribadah tanpa ilmu. Dihadirkan kepada Rasulullah 2 orang. Satu ahli ibadah, yang kedua ahli ilmu. Terus kata Rasulullah, perbandingan antara ahli ibadah dengan ahli ilmu itu adalah sama perbandingan antara aku dengan orang yang paling rendah derajat di antara kamu. Bayangkan apa? Nabi itu ahli ilmu, itu ahli ibadah yang tak berilmu. Jawab pandangan dia dan tuawak Allah betul. Jadi oleh karena itu semangat terus, baik lagi mungkin kau apa? Setan kau pantang pulangan kau. Setan kau dapat anda beribadah yang sesuai ilmu lagi. Sehingga arwah disuruh kemana ilmu awak di akhirat tak terisi. Al-Jasiyah wa tara kullu ummatin jasiyah kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna bima kuntum ta'malun. Di hari itu awak tersungkur di hadapan Allah satu lagi. Enggak ada depan mau raja, mau presiden, mau siapa tersungkur di hadapan Allah. Ayat kita harapkan hari itu cik cepat amalan. Amalan itu Allah beri bukti. Al-yawma tujzauna bima kuntum ta'malun. Hari itu awak dapat buku catatan amal masing-masingnya, Pak. Diajikan ke kita untuk mencari lelah barisi ke jiwa kita. Lagi buka awak ada jiwa bakal tulang tanpa saja. Ada pengajian awak itu mengaji setiap. Lalu setiap isi jawab. Ini bukan mana tak ada, Pak. Kalau ilmunya nak sama. Nah, itulah makanya bersama-sama itu ikatkan, azamkan di hati, walau bagaimanapun godaan tetap hadir di majlis itu. Karena itulah yang membuat amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapatan kaji itu sekaitan dengan masalah syarat wajib sholat dan syarat sah sholat.
Syarat wajib sholat 3, Islam, balik, beragama. Syarat sah sholat adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Positif betul tak seperti itu. Orang tak tahu ada 5 waktu yang tak boleh kita sembahyang di situ. Dia tak tahu yang tiang ni sembahyang. 5 waktu yang diharamkan kita sholat di situ. Mana 5 waktu itu? Pertama, ketika matahari sedang terbit. Terkait matahari itu. Kedua, matahari sedang tegak tali. Ketiga, matahari sedang taban nampak. Itu sunset dari alam kilau kita sedang proses tenggelam ya. Tak boleh sudah sekarang. Pada waktu saat yang sama orang menyembah matahari juga sedang beribadah. Yang kelima, selesai solat subuh, terus sesudah solat asar. Mengetahui masuk waktu, masa bisa tekuk-tekuk saja. Surah-surah suara, terus sembahyang solat lain. Oh, tak sampai apa. Harus pakai ilmu pasti, tak boleh pakai ilmu rasul. Itu makanya ada kalender, itu makanya orang mengaji di masjid. Itu makanya pakai pendengar suara supaya pasti. Itu bahwa kalau dalam hutan buatan malah hutan bel solat lebih canggih lebih tepat waktu Abu orang kadang orang kaya dalam kopi pagi Senayan pulang Kamis dia wakat tu dah mengecek kamu. Nah kalau berbunyi kau aku tak masuk dalam kopi. Kalau berbunyi kau aku tak masuk supaya kau parasita. Setelah Jibril pergi ke Madinah, nyobaninya jam fajar namanya. Jam fajar tu jam 1. Yo aku juga bunyi langsung tu habis. Cocok bunyi binatang tu dalam fajar tersebut. Luar biasa. Nah, jadi mengetahui waktu solat tu syarat sah kita sembahyang. Tak boleh kira-kira begitu. Dan harus faham lah. Mau waktu maghrib, bila waktu maghrib tu habis aku cek lekos. Orang banyak pada waktu maghrib tu. Siapa tu maghrib tu sampai masuk habis untuk masuk waktu isya. Buat Imam Syafi'i yang cerita sampai hilangnya syafa' yang merah habis waktu maghrib. Benda macam dulu dah jual lagi. Baru sembahyang lain, kita lihat dulu waktu lain masuk isya kan. Mau waktu isya, tu banyak perbedaan ulama di situ. Ada ulama yang mengatakan waktu isya tu habis sepertiga malam. Sepertiga malam tidak sebalik malam dia lebih waktu isya. Coba ya. Dia jadi dalam. Ada waktu wajib, ada waktu jawas, ada waktu ikhtiar, dan ada waktu haram. Okay. Kemudian kita lalu saja Pak. Wajib suci anggota badan dari hadas dan najis. Wudu di situ kuncinya. Pastikan wudu. Al-wudu miftahus solat. Wudu kunci solat. Risiko banyak masalah Pak. Dalam kitab hadis Imam Muslim nomor hadis 2012, seorang sahabat dalam masjid Nabi solat di samping Nabi. Sudah beliau solat ditemui Nabi. Cik Nabi, anda lam tusalli. Kamu belum solat. Solat dia. Kedua kali diulang dia. Maksudnya itu, engkau belum solat kata Nabi. Mana beliau ini ya Rasulullah. Tolong ajarkan apa yang Rasul. Ayat pertama nasihat Nabi, sempurnakan wudu. Itu yang benar masalah. Ketika sahabat pulang dari Makkah ke Madinah, Abdullah bin Amr terlambat dengan kawan-kawan. Tahu-tahu pada waktunya ditentang ada ayat pas waktu puasa masuk di situ. Tak kaki beliau sembahyang. Lain masuk kaki tumi dan rasul di jalan. Tinggal tumi, dia tak kaya. Kata Nabi, fawailun lil aqabi minan nar. 3 kali Nabi berulang, celakalah tumitmu, celakalah tumitmu, celakalah tumitmu termasuk neraka. Itu kita buka wudu
suci solat, benar wudunya, benar solatnya, khusyuk wudunya, khusyuk solatnya. InsyaAllah. Jadi suci hadas, badan dari hadas. Kemudian apa lagi? Suci pakaian dan tempat. Jadi sampai yang kita injak kita pakai itu solat wajib suci. Makanya ada orang melarang solat dalam masjid, lalu dalam masjid, dilarang tidur dalam masjid. Tujuannya supaya dia keluar yang pakai sembahyang. Maka keluar kita. Air liur itu dua. Kalau yang lain sumber dari mulut saja sekete, atau lelu najis saja. Tapi kalau yang baru dia kata, takut yang pakai oleh atau najis itu, atau tidak boleh. Tadi Ustaz dalam soalan membahas yang dia penyedot. Dan cicak itu pulau sana najis tak boleh. Jadi suci tempat, suci pakaian. Bukan pakai itu jadi terlalu. Bapak izin laki-laki mohon maaf, acuk ke jamban tagak ketika tagak memacak dia tak tahu kan? Pacak ke Sarawak, pacak ke Sarawak, pacak ke kaki, tak terbersih dia tu. Sudah pipis dan dia langsung solat. Haram. Haram. Nah, kebiasaan orang banyak kalau lagi sunat pipis itu boleh jadi duduk. Kalau nak tagak tak lalu tak lalu baik nak bawa bersih nak tagak sedap kita ada kawalan lalu kali memacak dengan Sarawak harus cuci ya bu ini bu juga pak mohon maaf jawab tua pak kondisi nak kita awak tua kadang-kadang kelihatan pola lama awak pipis dulu bawa tagak keluar kalau yakin awak keluar basah celana dalam tu bukan cuci. Makanya Pak Abu selalu anjurkan kalau berjalan pagi dipakai Sarawak dalam sejak pagi ke sembahyang zuhur pada sore barangkali pipis dua malam zuhur 3 kali atau 4 kali dan dia sungkan Pak cium Pak. Alhamdulillah itu boleh mengamalkan benar itu cium itu dengan orang sadar. Kalau ada ambis bau pipis, jangan dipakai. Kok kadang dia hemat di Sarawak Kolor, Pak. Sekali sana juga, pakai peniru supaya itu dan nah barangkali yang baru awak tak sadar keluar bau pipis awak ke dalam ketampuan di zona pelur tadi. Boleh berjalan jauh kan? Apakah kalau mulai longgar seketek, itu Pak ada ide yang jalan ke Sarawak. Siapan tisu Pak. Siapan tisu sudah dipakai celana di matang rasuahnya keluar lagi tisu di situ. Tisu pun orang lain dan langsung ke celana. Sampai ke situ Pak. Ya Bu ya. Ibu alhamdulillah jangan mengamalkan. Kalau seandainya saat dia telah berwudu keluar air itu batal wudunya. 6 perkara yang membatalkan wudu itu kita kaji paling akhir itu. Salah satunya keluar dari dubur dan bubul, bukan yang ketik, bukan yang datang. Hasil namanya keluar. Agak boleh keluar dari sana batal wudu dia mana. Nah itu. Kalau ada wudu, tetapi awak di saat itu tidak ada yang keluar, cuma bekas pipis yang tadi laki di sawah. Yang dimaksud ini ternyata ada pakaian dan suci dan serang kau pakai. Itu. Terasa ada air tadi terasa ada betul. Bagus tu. Karena itu betul lama tak tahu boleh. Silakan dia saja. Yo boleh dia santai saja sambil suci. Zat masalah waktu tadi setelah asar kan diharapkan setelah subuh. Setelah subuh. Kalau setelah asar itu apakah nanti ada kaitannya dengan sholat sunat qobliyah maghrib ada dan tidaknya Ustaz? Satu lagi kalau sholat subuh jam 7 sah nggak Ustaz? Baik.
Ada nggak sholat sunat qobliyah maghrib? Ya Pak? Abu Syafi'i, ya, dalam hadis Sahih Bukhari itu tidak. Abu cari disebut jamaah mengerjakannya. Abu tidak salah Pak. Abu ba'diyah maghrib yang mau kerja qobliyah tidak. Walaupun ia ada sahabat mengerjakannya dulu, ya, terjelakan tidak, silakan. Cuma kenapa kita tidak ada qobliyah maghrib? Waktu maghrib itu singkat, pendek. Dari mana rancang? Kamu izin Pak? Bukan menunjukkan ibadah kita. Sedang di Masjidil Haram, kurang selesai salat maghrib, kurang bertagak. Ambo katakan pulau. Apa semalam kau tidak sih? Wah, kau pernah tak tak supaya di semalam aku asli orang kampung yang kampung Korea. Ini cerita sejarah kan. Semua dari situ kampung semua itu. Kamu katakan sudah pakai dia masih tangan aku. Duduk. Kata beliau, Abu asli orang kampung yang kampung kampung. Hadis dan sahih dan kuat dan kalimat kami tidak sholat qobliyah maghrib itu. Cuma kalau yang jual dari jam mana? Nah, baiklah. Bahwa memilih tidak sholat qobliyah maghrib, cuma bagian maghrib saja. Ya Pak ya? Itu saja. Nanya dulu. Ya maksudnya tadi ada kaitannya dengan pas waktu tenggelam matahari? Nah ini. Kalau itu kaitannya beda. Itu kan waktu maghrib sudah masuk. Sudah masuk waktu maghrib. Bukan di luar waktu lagi. Karena kita setelah qobliyah maghrib itu setelah masuknya sholat waktu maghrib. Lah sudah azan kan. Baru kita qobliyah. Tidak ada kaitannya lagi dengan waktu setelah azan. Waktu azan sudah berlalu. Oke, berkat. Siap. Yang kedua, ada tidak waktu subuh jam 7? Tidak ada. Maju ya. Hah? Waktu subuh habis. Kalau orang takaluk itu sholat tidak di dalam waktu lain. Cuma punya ada mengkodo yang punya lain. Mengkodo itu membayar sholat di luar waktunya. Habis waktu subuh tak. Dek takaluk misalnya. Tapi takaluk kalau siapa ada yang boleh Tuhan. Adalah orang spesialis takaluk spesialis tadi. Oke, baik itu. Ya Bu, lanjut. Semangat ini. Oh, silakan. Bu, kan tadi matahari terbenam. Buat masuk ke masjid menunggu waktu sholat. Terus proses matahari sedang terbenam. Awak sedang di masjid. Boleh tak kita sholat di masjid? Padahal tadi tidak boleh sholat di saat matahari terbenam. Boleh tak? Boleh. Boleh. Yang tak boleh itu apa? Sholat mutlak. Sholat tak ada judulnya, tak ada sebabnya. Tadi wajah lihat dari ibu datang di awal. Waktu al-maswa, matahari sedang proses terbenam. Awak ada sholat yang masjid lagi. Sholat tak ada yang masjid ibu boleh. Ya Bu ya. Sudah azan, sudah tahiyatul masjid. Nah, ini ada dua pilihan. Ibu mau pilih tahiyatul masjid kah atau pilih qobliyah kah? Sebenarnya ketika ibu pilih tahiyatul masjid, terus ibu ulang qobliyah balik. Salat qobliyah. Nah, yang bagusnya adalah langsung qobliyah kalau tahiyatul masjid sekali dalam. Langsung qobliyah, langsung dilanjut terus pakai tahiyatul masjid. Oh iya. Ya, ibu lah masuk waktu subuh, ibu di masjid, ibu tangga orang azan misalnya, ya tak? Ibu boleh tak kita ketika orang azan tangga ada duduk azan? Kalau berdiri menghormati, nah sebenarnya tidak diatur untuk berdiri ketika orang azan. Kalau pandai orang tangga, ibu bisa nampak.
Nah ketika itu ibu ingin sholat tahiyatul masjid, terus juga ingin sholat sunat fajar. Nah, ibu sholat 2 kali itu untuk tahiyatul masjid dulu, lalu untuk sholat sunat fajar itu tidak. Langsung saya sunat fajar, saya tahu tahiyatul masjid sekali. Iya, two in one. Dan hebat memang sekali dia. Itu kan atau sholat qabliyah bagi. Ya. Kepada apa sholat dulu. Jadi kenapa itu dulu peraturan Ustaz itu menyampaikan sahabat mengatakan. Ya. Karena ketika azan langsung tamat jamaah apa itu kadang-kadang dari mengganggu ya. Kadang itu cuma kadang-kadang jalan. Atau kalau tidak lagi jeda. Kadang bisa juga ini. Nah, kadang-kadang. Iya. Kalau orang keselamanya berdua. Baik, nah itu pertimbangannya adalah ada jemaah yang sedang proses berangkat dari rumah ke masjid. Dan kadang kalau ada mobil yang parkir, dek muazin selesai baca doa azan langsung lepas yang semuanya alkomat sekali. Sementara kita berharap dapat takbir ulah. Jadi itu. Nah, itu beda. Sepakatlah pengurus risiko dan jemaah bagi jeda setelah azan 10 menit misalnya. Ya tak? Terus menangkan juga afdal doa. Dan salah satu tempat mustajab dalam berdoa antara azan dan qomat berdoa. Ustaz, tapi tampil doa terbaik pada dalam sholat. Ya silakan, tak masalah. Tak masalah, tidak dilarang. Tidak masalah, silakan Ustaz. Sekarang kamu pada berdoa terkait doa, siapa sholat dalam berdoa dalam sholat silakan. Silakan, tak ada soal ya. Nah, tadi kaitannya, apakah sholat qabliyah maghrib itu berhubungan dengan waktu terlarang waktu asar? Tidak, karena waktu asar sudah habis. Ya Pak Cik? Jadi aku setuju Pak Cik. Siko baru tentang waktu antara azan dan qomat. 10 menit. Sepakat 10 menit. Nah, Ibu, kecuali maghrib. Nah, tolong itu, ini sedikit. Nah, Pak, cuman ini kalau Pak Cik, ada orang sholat di awal waktu, mesti baik-baik sholat seabdal amal. Kan kita amalan yang paling dicintai adalah sholat di awal waktu. Rupanya di aktif itu, apa yang lebih baik lagi? Menunggu datangnya waktu sholat. Jadi sambung azan lagi. Oh, itu bintang itu super Pak. Itu kalau agak panjang waktu habis waktu. Punya. Ada orang menunggu azan dulu, dia baru balik ke masjid. Bang, lagi sholat di awal waktu tu. Tapi dia itu ada orang kelas wajib. Ada orang eksekutifnya lagi. Super dia. Menunggu datangnya waktu sholat. Ibu ini kalau itu kan ibu, tahu tak ibu apa alasannya? Orang tersebut didoakan oleh malaikat. Didoakan minta ampun oleh malaikat. Waktunya rencana kita datang jawab ya Pak ya. Kecuali ada urusan doang. Silakan yang lain. Ya. Terus apa lagi? Menutup aurat. Itu penting ibu. Ibu, aurat dalam sholat. Bapak aurat dalam sholat. Pak boleh izin buat pekerjaan di sekolah laki-laki sembahyang sarawal lepis baju kaos ketika sujud nampak lagi belah-belah Nampak Pak Ustaz. Nampak kolon belakang. Ayolah ini istilah beliau. Silakan. Terlambat kalau isi sholat tadi kebetulan di rumah menutup karena lagi ada berjemaah baru sisi kelas karena ada banyak yang menjaga jemaah. Namun sisinya belum sempurna. Nanti akan selesai. Baik, di mana yang lebih afdal waktu itu? Di masjid atau di rumah? Di rumah itu afdal. Jadi awak duduk di rumah 5 menit dalam waktu masuk malah tidur di masjid itu luar biasa. Itu pakai sunnah itu.
Bolehkah kita berwuduk di masjid? Boleh. Di tempat wuduk. Ya bu, nah kalau sekitar koleksi ya bu tentang tempat wuduk awak, WC-nya, nah itu. Dan dibuatkan pengumuman dilarang bawa sandal. Tak, cabut usul Ustaz ini. Malah saya jual sandal ke WC. Sandal WC-nya disediakan. Tapi sandal dari luar di luar orang dibawa ke dalam. Oke, Sandal WC. sandal spesial kita sediakan. Good. Di rumah aja bisa sandal. Ya. Di rumah aja sandal. Ya, yang di kamar mandi ini kan adabnya harus pakai sandal. Nah, Sandal tak kelek nanti bisa. tingginya itu berkaitan. Dia beri alam mereka juga Pak. Mantap sekali lihat. Minggu depan lah kalau soal. Ya kita ini kan kadang-kadang kan Ustazah kita juga pernah merasakan. Kadang mengerjakan berjamaahnya, kita masih di jalan. Nah, kebetulan ada juga masjid ini yang isinya kurang sempurna lah. Iya. Sampai terbatas. Iya. Kita mengerjakan. Jadi begitu malam habis, bisa tak dia bercuci? Karena Gimana? sebelum saja. Sekedar wudhu aja, Ya. tanpa ada pipis. Ya, Bu, itu cik lain. Kok perlu kita kaji dong? Ada orang menginginkan sebelum berwudhu itu harus pipis dulu. Ada taraga bawa Ustaz. Tidak. Tidak mesti pipis. Ya. Terus yang aku sarankan tadi, kerana awak sajak pagi lah sekian kali pipis, ada kemungkinan pipis awak kok keluar tanpa awak sadar menempel di tanah dalam. Itu yang ada di preso. Itu wajib di preso. Iya, nak sadar. Akhirnya malah tahu itu makanya orang berilmu berbeda dengan berilmu. Dengan berilmu dia tinggal sesuai. Kalau ada berilmu, sedia di kamar mandi, ada WC-nya, bukan karena orang preso. Oh, kalau mau pipis kok pada elok. Itunya wajib. Tapi haruskah pipis awak dalam wudhu? Tidak. Tidak ada dari keluar memang ada masalah. Khusus keluar rumah. Itu masuk mantap dia. Ya. Oke. Masalah pakaian tadi. Ya. Ada di kampung-kampung saya tengok orang pakai sarung sih pakai singlet sih. Oh. Allah. Untuk laki-laki sah. Kenapa? Karena batas auratnya itu pusat sampai lutut. Tetapi akhlak, etika, adab tak ada. Ustaz kuliah itu orang gagah ini, tapi kamu ambil apa? Tadi mantan anak pesantren, Pak kamu dia suruh pakai pakaian yang rapi yang sopan. Kau kawan kamu dia Allah pakai singlet, dia banyak bukan. Adab. Barang pemalu disuruh mencari dia supaya video ke dia. Polisi keluar buat seperti empat dan gue, ada nampak tangan peguam tangannya di belakang nampak buktinya misalnya. Keluar sekitik batinnya ketika sujud. Sah tak solatnya kalau begitu? Ya kok. Tapak kakinya nampak. Apakah tapak kaki itu hukum aurat atau tidak? Jadi dua. Oke. Baik. Nah, itu syarat itu. Dia pastikan. Terus semangat ngaji tegak itu luar biasa. Nah, apa? Iya. Waktu masuk baru langsung azan. Sementara dalam keadaan tidak belum. Oh. Yang kedua, kadang-kadang pakai celana pendek dalam masjid. Astagfirullah. Kita kok perlu disampaikan anak. Wah, itu Karena dia. banyak anak awak pun tak tahu adab itu. Kita celana pendek besar. Itu biasa kalau karena itu kan kayak gaya. Iya. Nah, sementara madung di barang saya pernah berbeda. Oke. Muazzin yang akan dikumandangkannya adalah lafzul jalalah. Lafaz yang maha mulia dan tinggi. Ambo memang bertemu dia, nak musabih takbir kan. Ini dari kamarnya pakai training, pakai kaos sebelum berwudhu, lain langsung tinggi azan. Nah selesai azan dia pergi berwudhu lagi. Mandi. Kalau ada kata itu muazzin di situ ingatkan, ajarkan. Lah di kantor lah diajar, nak jodangan, nak diubah, putuskan kontraknya. Berarti tak layak jadi pakai wakil. Muazzin itu harus dengan sunnah solat azan itu.
dengan kesuciannya, dengan etika dan adabnya. Karena dialah yang akan membuat setan-setan pada lari. Sementara yang sudah suci, yang sudah setan. Boleh nggak muazin anak-anak Ustaz? Belum ada. Tidak ada larangan muazin itu anak-anak, yang penting dia memayis. Memayis itu wuduknya sudah sah. Boleh, jangankan dia jadi muazin, jadi imam pun dia sah. Anak ustaz, umur 7 tahun, telah memayis. Ustaz laki cara wuduknya benar, suci solatnya benar, hafalnya mantap, bacaannya fasih. Boleh dia jadi imam? Boleh. Masalahnya anak-anak besar, dulu kan pernah ada di sini. Tidak dilatih, lambar-lambar dengan Aku kan tetap ingatkan, yang bacaannya fasih, yang betul-betul melafazkan kalimat dengan benar. Jangan dalam rangka latihan yang disuruh. Kalau untuk nyoba karo sembahyang, ada selawat di hari Sabtu, latihan azan disuruhnya, tidak masalah untuk latihan di tamrinan. Tapi kalau untuk dan sebenarnya pilih dalam bantuan. Ada orang yang cadel menyebut air akan lain. Wow dia. Atau dalam fasih bacaannya. Itu jangan dipilih dan cadel itu kalau ada orang fasih. Dah selesai bunyi salah makna salah arti. Kalau itu Pak, setuju apa tu Pak? Ya Ustaz. Jadi boleh anak kecil Ustaz, yang penting fasih bacaannya, sah wuduknya, ya. Ustaz boleh. Ya, Ustaz. Kedua, terkait anak kecil tadi kan, terkait anak kecil. Jadi alhamdulillah di masjid kita apa-apa semangat PK Masaji dengan membawa anak. Tata cara sholat dengan anak-anak, membawa anak, baik yang sudah mumayyiz ataupun yang belum. Jadi supaya tertib sholatnya bisa. Ustaz, seandainya ada yang dibawa mumayyiz yang bisa membedakan mana batu mana kurma, ya kan? Belum bisa mana mau yang mana puasa dia jo misalnya. Terus dibawa kemarinya, kabasi kencaknya, apalagi dia bebas spesifik tempat untuk nyatanya, itu juga nyatanya itu atau butuh sampai yang dibawa mumayyiz disarankan tidak dibawa ke rumah. Tetapi ketika dia dibawa tidak dibawa ke rumah, dia dibawa ke masjid. Tetapi di saat dia dibawa ke masjid, dia sudah terbiasa, dia terkontrol, dia tidak menimbulkan hal-hal yang membuat sholat terganggu. Silahkan, ya kan? Misalnya, inilah mumayyiz, kalau nanti, kalau sanjang tak boleh. Itu Ustaz. Barisannya bagaimana Ustaz? Nah, barisan kalau dia mumayyiz, dia mengambil saf di depan, sholatnya kan satu, wuduknya sah, sholatnya sah. Dia ngambil tempat di depan, itu hak dia. Kenapa? Tak putih saf di depan. Jadi kecil putih saf di tinggi rendahan. Oh, di rendah harus kini putih saf rendah. Ada orang latihan lo, ada orang. Tidak, bukan itu yang membuat saf itu, tapi keabsahan sholatnya, dan dia tidak meninggalkan saf itu ketika sholat. Sah sekali. Nah kini dia awal dibuat teori anak kecil saf belakang. Kali itu, sangat dia takbir rapi mulai saya pakai tidak di sholat itu. Lalu macam mana? Nah ketika itu mengganggu, dia ribut gara-gara disatukan, maka pisahkan. Itu jadi tidak masalah dia diletakkan di antara. Malah lebih baik di antara ibu-ibu misalnya. Ibu-ibu itu safnya menyelisih saf laki-laki. Laki-laki yang ambil isi sebelah kanan dulu, baru isi sebelah kiri. Ya. Nah, kalau seandainya anak-anak ribut di belakang, apa dulu sebab tempat mantap juga. Anak-anak taruh di saf depan-depannya. Dia bisa di belakang. Bagaimana ibu-ibu mengisi satu laki-laki supaya dia berkoge apa satu ibu nampak di belakang ya. Jadi se'ilir boleh se'ilir pecah mereka dengan disatukan mereka akan ribut, maka
maka dengan kisah mereka akan teratur. Masih bisa mencontoh sholat awal. Kadang mau takbir dicari itu. Apa kok namanya kali itu coba kalau supaya kan? Dicari itu. Nah, dia contoh sebenarnya. Baik, masya Allah. Ini pertanyaan luar biasa dari awal. Dan yang sampai sore tadi kan bukan sejanya kan ada anak-anak kita kadang sudah belajar PPG dia sholat sampai terakhir. Mana begini ya? Sholat itu belum selesai, jalan enggak dulu. Nah, itu putus sholat, putus sah. Maka bergeser sajalah orang yang di samping tadi, atau maju yang di muka, yang di belakang kamu bergeser saja. Terakhir baik, waktu lah masuk terakhir. Ibu masih ada aja yang silakan ya. Masalah? Oh. Kadang-kadang ketika kutub kita dengan Pertama, salah kalau ada orang mengatakan kunut itu wajib sekalipun dia dari mazhab Syafi'i. Tidak, kunut itu hanya sunnah. Oke, tidak ada soal imam kunut kita ikut kunut. Kalau tidak ikut kunut juga tidak masalah. Sah solat kita. Ustaz, bagaimana kalau kita angkat doa? Boleh. Tidak angkat doa juga boleh. Tidak angkat tangan juga boleh. Angkat satu tangan juga boleh. Nah, tidak boleh gara-gara imam yang kunut tidak sembahyang saja. Sudah tu jangan lego sudah tu. Ganti kurus kita dia. Diam dah. Ya Ustaz ya, Pak Cik. Baik. Itu saja. Kamu semangat kalau mengaji dan kawan. Banyak sekali dan langsung masalah-masalah yang kita kebutuhkan. Banyak maaf kalau ada yang tidak sesuai dengan kajian ditinggalkan, yang meragukan ditinggalkan, yang lain cocok diamalkan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.